Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lady Solagratia Telusa, NPM 12 114241210111. Saya dari kelas keperawatan B, program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem endokrin. Di sini dapat kita lihat terdapat gambar dari sistem endokrin, di mana sistem endokrin ini terdiri dari beberapa kelenjar. Untuk itu, sebelum kita masuk pada kelenjar-kelenjar yang ada pada sistem endokrin, mari kita mengenal tentang pengertian dan fungsi dari sistem endokrin. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantaraan zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Permukaan sel kelenjar menempel pada dinding stenoid atau kapiler darah. Hasil sekresinya disebut hormon. Hormon merupakan bahan yang dihasilkan tubuh oleh organ yang memiliki efek regulatori spesifik terhadap aktivitas organ tertentu. Yang disekresi oleh kelenjar endokrin diangkut oleh darah ke jaringan sasaran untuk mempengaruhi atau mengubah kegiatan alat atau jaringan sasaran. Yang dihasilkan ada yang satu macam hormon atau disebut hormon tunggal. Di samping itu ada yang lebih dari satu hormon atau hormon ganda. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang bekerja sama dengan sistem saraf, mempunyai peranan penting dalam pengendalian kegiatan. Kelenjar endokrin mengeluarkan suatu zat yang disebut hormon. Fungsi sistem endokrin: A. Respon terhadap stres dan cedera. B. Pertumbuhan dan perkembangan. C. Reproduksi. D. Homeostatis ion. E. Metabolisme energi. Pada sistem endokrin terdapat kelenjar-kelenjar sistem endokrin. Kelenjar-kelenjar pertama yaitu kelenjar hipofisis, 2 kelenjar tiroid, ketiga kelenjar paratiroid, 4 kelenjar timus, 5 kelenjar suprarenalis, 6 kelenjar pienalis, 7 kelenjar pankreas, 8 kelenjar kelamin. Kelenjar hipofisis. Di sini terdapat gambar kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis adalah suatu kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak atau sala turcica fossa pituitaria, os sphenoid. Besarnya kira-kira 10 x 13 x 6 mm yang beratnya sekitar 0,5 gram. Kelenjar ini memegang peranan penting dalam menyekresi hormon dari semua organ endokrin atau sebagai pengatur kegiatan hormon yang lain dan mempengaruhi pekerjaan kelenjar yang lain. Pada hipofisis, diatur agar setiap kelenjar endokrin sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat melaksanakan fungsi dengan baik dan terkoordinasi. Fungsi dari kelenjar hipofisis dapat diatur oleh susunan saraf pusat melalui hipotalamus. Pengaturan dilakukan oleh sejumlah hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus akibat rangsangan susunan saraf pusat. Hormon yang mengatur fungsi hipofisis disebut hipofisiotropik hormon, dihasilkan oleh sel-sel neurosekretori yang terdapat dalam hipotalamus. Bagian-bagian kelenjar hipotalamus. 1. Kelenjar hipofisis anterior mengandung banyak sel sekretori, menghasilkan hormon antara lain hormon somatotropin, faktor pelepasan kardiotropik, hormon tritropin, gonadotropin releasing hormone, hormon prolaktin, dan hormon perangsang melanosit. 2. Kelenjar hipofisis posterior bekerja sebagai struktur penunjang bagi ujung-ujung saraf hormon yang dihasilkan, yaitu 1. Hormon antidiuretik dan 2. Hormon oksitosin. Kelenjar yang kedua yaitu kelenjar tiroid. Sesuai pada gambar, kita dapat melihat bahwa kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring sebelah kanan depan.
Pada kelenjar tiroid terdapat lobus dextra dan lobus sinistra yang saling berhubungan, masing-masing lobus tebalnya 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Hormon triptosin pembentuk hormon tiroid bergantung pada jumlah yodium estrogen yang masuk ke dalam tubuh, sumber utama untuk memelihara keseimbangan yodium dalam makanan dan air minum. Hormon tiroid memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Mempengaruhi pertumbuhan dan maturasi atau pematangan jaringan tubuh. Penggunaan energi total. 2. Pengaturan kecepatan metabolisme tubuh dan mempengaruhi beberapa reaksi metabolisme dalam tubuh. 3. Menambah sintesis asam ribonukleat atau RNA dan protein, suatu aksi yang mendahului meningginya basal metabolisme. 4. Dalam konsentrasi tinggi, balance nitrogen negatif dan sintesis protein berkurang. 5. Menambah produksi panas dan menyimpan energi pada konsentrasi hormon tiroid. 6. Absorpsi intestinal dari glukosa pertama lancar oleh hormon tiroid, memungkinkan faktor toleransi glukosa yang abnormal sering ditemukan pada hipertiroidisme. Kelenjar yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid. Seperti pada gambar, kelenjar paratiroid terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah terletak di belakang tiap bolus dari kelenjar tiroid, sebelah kiri 2 dan sebelah kanan 2. Besarnya setiap kelenjar tiroid kira-kira 5 x 5 x 3 mm dengan berat antara 25 sampai 30 mg. Berat keseluruhan lebih kurang 120 mg. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroksin, adalah suatu peptida terdiri dari 84 asam amino. Fungsi dari kelenjar paratiroid sendiri yaitu 1. Memelihara konsentrasi ion kalsium plasma dalam batas yang sempit meskipun terdapat variasi-variasi yang luas. 2. Mengontrol ekskresi kalsium dan fosfor oleh ginjal, mempunyai efek terhadap reabsorpsi tubulus dan kalsium dan sekresi fosfor. 3. Mempercepat absorpsi kalsium di intestinum. 4. Jika pemasukan kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulasi reabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium dalam darah. 5. Dapat menstimulasi transfer kalsium dan fosfat melalui membran dari mitokondria. Kelenjar yang keempat yaitu kelenjar timus. Seperti pada gambar, kelenjar timus ini terletak dalam rongga mediastinum, di belakang sternum, di depan rongga toraks, kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Ukurannya bertambah setelah masa remaja antara 30 sampai 40 gram dan setelah dewasa akan mengerut. Kelenjar timus adalah suatu sumber dari sel yang mempunyai kemampuan imunologis. Kelenjar timus memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Suatu sumber sel yang mempunyai kemampuan imunologis. 2. Sumber hormon yang mempersiapkan proliferasi dan maturasi sel-sel yang mempunyai kemampuan potensial imunologis dalam banyak jaringan lain. 3. Mengaktifkan pertumbuhan badan sehingga pertumbuhan sangat meningkat pada masa bayi sampai masa remaja, dan setelah masa dewasa, pertumbuhan akan berkurang. 4. Mengurangi aktivitas kelamin. Kelenjar yang kelima yaitu kelenjar suprarenalis. Kelenjar suprarenalis atau kelenjar adrenal berbentuk ceper terdapat pada bagian atas dari ginjal seperti pada gambar. Di samping kelenjar suprarenalis ini beratnya kira-kira 5-9 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau korteks yang berasal dari sel-sel mesodermal dan menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid. Bagian dalam disebut medula yang berasal dari sel-sel ektodermal dan menghasilkan katekolamin berdasarkan
perbedaan dari zat yang dihasilkan, fungsi dan peranan dalam mengatur kehidupan sel di dalam tubuh juga berbeda. Kelenjar suprarenalis ini dibagi atas satu korteks adrenal yang menghasilkan hormon seperti hormon kortikosteroid dan hormon mineralokortikoid. Dua medula terdiri dari sel-sel yang menghasilkan hormon epinefrin dan hormon norepinefrin yang mengandung sel-sel ganglion simpatis dan kelenjar medula adrenal. Kelenjar yang keenam yaitu kelenjar pienalis. Di sini terdapat gambar tentang kelenjar pienalis. Kelenjar ini terdapat di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil dengan warna merah, seperti sebuah cemara. Fungsinya belum diketahui dengan jelas. Kelenjar ini menghasilkan sekresi internal dalam membentuk pankreas dan kelenjar kelamin, berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Kelenjar pienalis memiliki mekanisme kerja insulin antara lain: 1. Meningkatkan transfer glukosa dalam sel atau jaringan tubuh. 2. Meningkatkan transfer asam amino ke dalam sel. 3. Meningkatkan sintesis protein di otak dan hati. 4. Menghambat kerja otot, menghambat kerja hormon yang sintesif terhadap lipase dan meningkatkan sintesis lipid, meningkatkan pengembalian kalsium dari cairan sekresi. Kelenjar yang ketujuh yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang, terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas di depan vertebra lumbalis 1 dan 2. Pankreas menghasilkan dua kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Pankreas menghasilkan kelenjar endokrin di bagian kelompok sel yang membentuk pulau-pulau Langerhans. Pulau-pulau Langerhans berbentuk oval, tersebar di seluruh pankreas. Dalam tubuh manusia terdapat 1-2 juta pulau-pulau Langerhans yang dibedakan atas granulasi dan pewarnaan. Setengah dari sel-sel ini menyekresi hormon insulin. Kelenjar yang terakhir yaitu kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin atau kelenjar gonad yaitu testis pada pria dan ovarium pada wanita, mempunyai fungsi endokrin dan fungsi reproduksi. Sebagai kelenjar endokrin, testis menghasilkan hormon seks, yaitu androgen dan sperma, sedangkan ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron, serta memproduksi sel telur. Terdapat fungsi hormon testis, yaitu 1. Merangsang reproduksi sperma, 2. Bertanggung jawab untuk perkembangan karakteristik sekunder, 3. Meningkatkan dorongan seks, 4. Meningkatkan lonjakan pertumbuhan masa pubertas, 5. Merangsang penutupan lempeng epifisis. Fungsi dari hormon ovarium terbagi atas 2, yaitu 1. Estrogen, mendorong perkembangan folikel, 2. Berperan dalam karakteristik perkembangan sekunder, merangsang pertumbuhan uterus dan payudara, mendorong penumpukan lempeng epifisis. 2. Progesteron. Progesteron ini berfungsi untuk mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Demikian video penjelasan anatomi fisiologi sistem endokrin dari saya. Sekian dan terima kasih.